Amin. Haleluya. Saudara dikasih dalam Tuhan, sama-sama ketik di kolom komentar, baik teman-teman di TikTok, teman-teman di Instagram, teman-teman di Facebook, teman-teman di Zoom, ketik di kolom komentar, Tuhan Yesus tidak berubah. Dulu, sekarang, dan sampai selama-lamanya. Ketik di kolom komentar karena kita percaya. Apapun yang kita hadapi, apapun yang kita gumuli, kita percaya Tuhan Yesus tetap sama. Dia Allah yang 2000 tahun yang lalu berjanji menyertai kita. Dia tetap Allah yang sama yang menyertai kita. Dia Allah yang menyatakan kuasanya dengan kesembuhan mujizat. Dia juga Allah yang sama sampai hari ini, menyatakan kuasa kesembuhan yang terjadi dalam kehidupan kita. Haleluya. Mari ambil Alkitab kita sama-sama. Saya kembali mengingatkan buat setiap umat Tuhan bahwa dalam ibadah Breakthrough Prayer online ini secara khusus, saya akan berdoa buat setiap formulir-formulir doa Bapak Ibu, baik yang ada di TikTok, yang ada di Instagram, yang ada di Facebook, juga yang ada di Zoom. Ketik tuliskan di selembar kertas apa yang menjadi pokok-pokok doa kita. Karena nanti setelah kita akan merenungkan firman Tuhan, maka kita akan sama-sama mengangkat pokok-pokok doa ini, kita bawa sama Tuhan sampai Tuhan menjawab doa kita. Kita mau terus gumuli, kita mau terus doakan, karena Alkitab mencatat jangan engkau jemu-jemu berdoa. Ya, haleluya. Kita lihat sama-sama di dalam Matius pasal 14. Matius pasal 14 ayat yang ke-13 sampai dengan ayat 21. Matius pasal 14 ayat 13 sampai dengan ayat 21. Saya mau bicara tentang pemeliharaan Tuhan dalam hidup kita. Bapak Ibu Saudara yang dikasih dalam Tuhan, dimanapun kita berada, satu hal yang perlu kita pegang dan kita percaya bahwa hidup kita, sama-sama yuk taruh tangan kanan kita di dada yuk. Ayo sama-sama taruh tangan kanan kita di dada. Sama-sama bilang sama saya, hidup saya Tuhan Yesus yang pelihara. Sama-sama bilang sama saya, hidup saya Tuhan Yesus yang pelihara. Karena Tuhan Yesus mengatakan bahwa Dia Bapa yang baik. Masakan Bapa yang ada di bumi ini, Bapa yang jahat, tahu memberi pemberian yang baik buat anak-anaknya, apalagi Bapamu yang di sorga. Dengan kata lain, kita sebagai anak-anak Tuhan, hidup kita itu dipelihara oleh Tuhan. Sebagai anak-anak Tuhan, hidup kita dijaga oleh Tuhan. Ya, makanya selalu saya sampaikan bahwa kita ini bukan cuma sekedar diselamatkan. Ya, kita bukan cuma sekedar diselamatkan, setelah diselamatkan terus kita ditinggalkan. No. Ketika kita diselamatkan, maka Tuhan menjamin hidup kita, menuntun langkah kita, membawa kita masuk dalam seluruh rencananya yang ajaib. Sekarang bagian kita adalah percaya bahwa Tuhan memelihara hidup saya. Bagian kita adalah percaya bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan saya. Bagian kita adalah percaya bahwa apapun yang saya hadapi, Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan dalam hidup saya. Katakan amin. Ya, Matius pasal 14 ayat 13 sampai dengan ayat 21. Matius 14 ayat 13 sampai dengan 21. Setelah Yesus mendengar berita itu, menyingkirlah ia dari situ dan hendak mengasingkan diri dengan perahu ke tempat yang sunyi. Tetapi orang banyak mendengarnya dan mengikuti dia dengan mengambil jalan darat dari kota-kota mereka. Jadi rencananya Yesus mau menyendiri. Tetapi karena ada orang banyak, maka apa yang terjadi di ayat 14? Di ayat 14 Alkitab mencatat begini. Ketika Yesus mendarat, maka Yesus melihat ada orang banyak yang besar jumlahnya. Wow. Maka tergeraklah hatinya oleh belas kasihan kepada mereka. Tahukah saudara bahwa Yesus tidak bisa menolak orang yang datang kepadanya? Haleluya. Yesus tidak bisa menolak orang yang datang kepadanya dengan belas kasihan. Karena motornya, penggerak di hati Yesus adalah belas kasihan.
Makanya dalam hidup ini saudara, dalam hidup ini ingat, jangan minta belas kasihan kepada manusia. Halo? Jangan pernah engkau mengemis belas kasihan kepada manusia. Mintalah belas kasihan kepada Allah. Catat dan pegang hal ini baik-baik, ya. Jangan pernah minta belas kasihan kepada manusia, karena manusia hanya akan menghinamu, manusia hanya akan mengledekmu, manusia hanya akan merendahkanmu. Tetapi ketika engkau meminta belas kasihan kepada Tuhan, maka Tuhan dengan belas kasihannya akan melawat hidupmu. Ketika Yesus mendarat, Ia melihat orang banyak yang besar jumlahnya, maka tergeraklah hatinya oleh belas kasihan kepada mereka, dan Ia menyembuhkan mereka yang sakit. Karena apa? Karena belas kasihan. Itulah motor penggerak dari pelayanan Yesus. Makanya tidak bisa tidak, anak-anak Tuhan harus miliki hal yang sama. Apa itu? Belas kasihan terhadap jiwa-jiwa. Kalau kita ngelihat jiwa-jiwa yang pergi menuju neraka, namun kita nggak punya belas kasihan, sejatinya engkau tidak punya roh Allah dalam hidupmu. Kenapa? Karena engkau cuek. Yesus melihat jiwa-jiwa yang datang kepadanya penuh dengan belas kasihan, datang kepada Dia. Kita lihat ayat selanjutnya, ayat yang ke-15. Menjelang malam, murid-muridnya datang kepada Yesus, berkata kepada Yesus, tempat ini sunyi dan hari sudah mulai malam. Suruhlah orang banyak itu pergi supaya mereka dapat membeli makanan di desa-desa. Jadi murid-murid Yesus ketika lihat, waduh hari sudah mulai malam, Guru, ada baiknya suruh bubar aja nih ibadah ini, udah suruh mereka pulang aja masing-masing. Jangan sampai mereka tidak dapat makan. Terlihat peduli, terlihat peduli. Tapi tingkat kepedulian Yesus berbeda dengan tingkat kepedulian murid-muridnya. Yesus bilang apa sama murid-muridnya? Tetapi ayat 16, tetapi Yesus berkata kepada mereka, tidak perlu mereka pergi, kamu harus memberi mereka makan. Wow. Murid-murid bilang udah suruh pulang-pulang aja pergi ke desa-desa supaya mereka beli makan karena hari sudah mulai malam. Terlihat care, terlihat peduli. Tetapi Yesus bilang enggak. Kamu yang harus memberi mereka makan. Karena murid-murid nggak ada yang memberi makanan, karena murid-murid nggak ada yang punya makanan pada saat itu, sehingga mereka bilang udah suruh mereka pergi aja. Ayat 16. Tetapi Yesus berkata kepada mereka, tidak perlu mereka pergi, kamu harus memberi mereka makan. Ayat 17. Jawab mereka, jawab murid-murid, yang ada pada kami di sini hanya 5 roti 2 ikan. Yesus berkata, bawa kemari kepadaku. Lalu disuruhnya orang banyak itu duduk di rumput. Dan setelah diambil 5 roti 2 ikan, Yesus menghadap ke langit dan mengucap berkat, lalu memecah-mecahkan roti dan memberikannya kepada murid-muridnya, lalu murid-murid membagi-bagikan kepada orang banyak. Dan mereka semuanya makan sampai kenyang. Orang yang datang sama Tuhan Yesus, engkau terpelihara. Ya. Kenapa? Karena Yesus yang akan memelihara hidup saudara dan saya. Dia yang akan menuntun kita. Mereka semua makan sampai kenyang. Kemudian orang mengumpulkan, apa dikatakan? Potongan-potongan roti yang sisa 12 bakul penuh. Yang ikut makan kira-kira 5.000 laki-laki, tidak termasuk perempuan dan anak-anak. Saudara dikasih dalam Tuhan, Yesus bukan hanya Allah, bukan hanya Allah yang menyelamatkan kita, tapi Dia juga Allah yang memelihara kita. Ketik di kolom komentar, Yesus juga Allah yang memelihara hidup saya. Amin. Yesus juga Allah yang memelihara hidup saudara dan saya. Berdasarkan apa? Berdasarkan belas kasihan. Itu sebabnya kita memiliki jaminan ini. Gak perlu takut apapun yang akan kita hadapi di hari esok. Kita gak pernah tahu apa yang terjadi besok, apa yang terjadi minggu depan, apa yang terjadi bulan depan. We don't know. Saudaraku, kita gak pernah tahu karena kita gak bisa lihat jauh ke depan. Satu hal aja yang perlu engkau tahu, engkau masih punya Tuhan.
Halo? Gak usah tahu banyak hal, kau mesti tahu bahwa satu hal ini, engkau masih punya Tuhan yang memelihara hidupmu, yang membentengi hidupmu, yang menjaga hidupmu, yang membela perkaramu. Maka hidupmu akan tenang. Kenapa orang terlalu overthinking? Kenapa orang terlalu takut berlebihan? Kenapa orang terlalu khawatir, stres berlebihan? Karena lupa. Karena lupa dia punya Tuhan yang memelihara. Amin. Bukan hanya sekedar menyelamatkan terus ditinggalkan. No. Tuhan membebaskan bangsa Israel dari tanah Mesir, tanah perbudakan. Tidak langsung meninggalkan bangsa Israel berjalan sendiri. No. Tuhan menyertai mereka dengan tiang awan dan tiang api. Tuhan memberi mereka makan di tengah-tengah padang gurun. Tuhan memberi mereka minum. Tuhan menuntun mereka masuk ke dalam suatu negeri yang berlimpah susu dan madunya. Bukan cuma sekedar mengeluarkan mereka dari tanah Mesir, tapi Tuhan juga yang memelihara mereka. Itu sebabnya dalam 1 Petrus 5 ayat yang ke-7 bilang begini. 1 Petrus pasal 5 ayat yang ke-7, serahkanlah, ini kuncinya gitu loh. Serahkanlah segala kekhawatiranmu kepada Tuhan, sebab Ia yang memelihara kamu. Jadi yang harus kita lakukan adalah bawa ini, Tuhan, aku serahkan pergumulanku kepada Tuhan. Aku bawa, setelah itu lepas, jangan ditarik lagi. Karena biarkan pergumulan itu sudah ada di dalam tangannya Tuhan. Biar Tuhan yang berperkara dalam pergumulanmu, dalam setiap ketakutan, kekhawatiranmu. Kenapa? Sebab Dia yang memelihara kita. Serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya, sebab Ia yang memelihara kamu. Haleluya. Mungkin saudara hari-hari ini sedang mengalami kekurangan. Mungkin hari-hari ini ekonomimu sedang bergoncang. Mungkin hari-hari ini usahamu sedang goyang, bisnismu sedang bergoncang. Satu hal yang perlu engkau tahu, hidupmu dipelihara oleh Tuhan. Kita masih punya Tuhan. Ketik di kolom komentar, saya masih punya Tuhan. Saya gak boleh takut. Amin. Kita anak-anak Tuhan masih punya Tuhan. Sadari yang gak boleh takut menghadapi apapun. Terbukti kita sudah ada di pertengahan tahun, saudaraku. Melewati akhir awal tahun kita lewati. Semua karena anugerah Tuhan, semua karena pertolongan. Bukan ini karena saya pendeta, no. Bukan karena kuat dan gagahku, bukan karena hebat dan bisaku, tetapi karena kuasa dan kemurahan Tuhan. Cuma itu yang kita bisa katakan. Ya, coba lihat dalam Ulangan 29 ayat yang kelima. Ulangan 29 ayat yang kelima, Tuhan bilang begini. Perhatikan perkataan Tuhan kepada umat Israel. 40 tahun lamanya aku memimpin kamu. Lihat ya, selama Tuhan yang memimpin hidup kita. 40 tahun lamanya aku memimpin kamu, berjalan melalui padang gurun. Pakaianmu tidak menjadi rusak di tubuhmu, kasutmu tidak menjadi rusak di kakimu. Pakaian tetap utuh, kasutnya tetap utuh. Mereka berjalan di padang gurun, mereka tidak kekurangan. Kenapa? Tuhan yang memimpin. Ini kata kuncinya. Karena Tuhan yang memimpin, maka semua aman. Hanya sekarang jadi pertanyaan, kita mau nggak dipimpin oleh Tuhan? Kita mau nggak dituntun oleh Tuhan? Kita mau nggak diarahkan oleh Tuhan? Itu jadi pertanyaan buat setiap kita. Karena selama Tuhan yang menuntun kita, selama Tuhan yang memimpin kita, kita katakan dalam Ulangan 29 ayat 5 ini, maka pakaianmu tidak menjadi rusak tubuhmu, kasutmu tidak menjadi rusak di kakimu. Hidup kita dalam pemeliharaan Tuhan. Nah, saya pelajari begini, karena kita mengerti bahwa Tuhan yang memelihara hidup kita sampai hari ini dulu kita mau jelaskan, iya kan? Kita mesti mengerti bahwa Tuhan pelihara kita sampai hari ini, saudaraku. Maka yang pertama catat baik-baik, datang dan berserulah kepada Tuhan. Stop meminta-minta kepada manusia. Tuhan sanggup menggerakkan hati manusia. Tapi jangan biarkan hatimu melekat kepada manusia, biarlah hatimu melekat kepada Tuhan. Stop andalkan manusia. Karena Alkitab katakan, terkutuklah orang yang menaruh harapan kepada manusia, tetapi diberkatilah orang yang menaruh harapnya kepada Tuhan.
Kita mau diberkati atau dikutuk? Kalau engkau mau diberkati, datang dan berharaplah kepada Tuhan, bukan kepada manusia. Betul, Tuhan bisa pakai manusia nanti, tetapi biarlah hatimu melekat kepada Tuhan, biarlah hatimu bergantung kepada Tuhan. Ya, karena kita tahu hidup kita dipelihara oleh Tuhan, maka yang pertama, datang dan berserulah kepadanya. Jangan jemu-jemu berseru. Ingat kisah hakim yang lalim, saudaraku, dalam perumpamaan Tuhan Yesus ajarkan, orang yang berseru dan berseru kepada Tuhan, dia akan melihat campur tangan Tuhan nyatakan dalam hidup. Jangan pernah berhenti berseru. Jangan pernah berhenti datang kepada Tuhan. Jangan karena engkau baru 1, 2 kali, 4, 5, 6, 10 kali berdoa, terus engkau tidak lihat perjawaban doa, lalu engkau pergi meninggalkan Tuhan dan engkau cari jalan pintas. Dia Tuhan bukan hanya yang memberkati kita, tapi juga mendidik dan memproses kehidupan kita. Tapi bagian kita adalah datang, berseru sama Tuhan, minta sama Tuhan. Karena Alkitab katakan, sebab Tuhanlah yang empunya langit dan bumi, yang empunya dunia beserta isinya. Ya, dalam Matius 14, dalam pembacaan kita ini, Matius 14 ayat 14 bilang begini, ketika Yesus mendarat, ia melihat orang banyak yang besar jumlahnya, maka tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Tadi saya sudah sampaikan sekilas, ya. Yesus tergerak oleh belas kasihan. Jadi orang yang datang kepada Yesus tidak akan pernah dibuang. Makanya tugas kita datang sama Tuhan. Tuhan, saya datang samamu. Saya menyerahkan segala kekhawatiranku. Saya membawa setiap pokok-pokok doaku untuk berseru kepada Tuhan. Sebab Tuhan berjanji, mintalah, maka engkau akan menerima. Carilah, maka engkau akan menemukan. Ketuklah, dan bagimu pintu akan dibukakan. Barang siapa mencari, dia akan menemukan. Barang siapa berseru, maka dia akan mendapatkan. Saudara dikasih dalam Tuhan, bahkan di dalam Yohanes 6 ayat 37. Coba lihat Yohanes 6 ayat 37 bilang begini. Yohanes pasal 6 ayat 37, Tuhan Yesus bilang begini, semua yang diberikan Bapa kepadaku akan datang kepadaku. Dan barang siapa datang kepadaku, catat baik-baik ayat ini, barang siapa datang kepadaku, kata Yesus, ia tidak akan aku buang. Orang yang datang sama Yesus tidak akan pernah dipermalukan. Orang yang datang sama Yesus tidak akan pernah dibuang. Kenapa? Karena Yesus bergerak berdasarkan belas kasihan. Belas kasihan. Karena itu bagian kita datang. Datang berseru sama Tuhan. Sampai kapan pendeta saya harus datang, saya harus berseru kepada Tuhan? Sampai Tuhan menjawab doa kita. Push, pray until something happen. Berdoa sampai sesuatu terjadi. Kalau belum terjadi, teruslah berdoa. Teruslah berdoa. Berdoa. Dia tidak akan mengulur-ngulur waktu. Waktunya yang terbaik. Yang kedua, karena kita mengerti Tuhan yang memelihara hidup kita, maka yang pertama, datang dan berserulah kepadanya. Carilah Tuhan, maka engkau akan hidup, Alkitab katakan. Dan yang kedua, karena kita mengerti Tuhan yang memelihara hidup kita sampai hari ini, maka belajar untuk menyerahkan apa yang menjadi keterbatasan kita, kekurangan kita, serahkan itu kepada Tuhan Yesus. Ketika Yesus menyuruh murid-murid untuk memberi makan orang banyak, Alkitab mencatat maka mereka hanya memiliki 5 roti dan 2 ikan. Yesus bilang begini sama mereka, gue gak mau tahu, bodoh amat, lu kerjain ya, mau 5 roti, mau 2 ikan, mau 5 ikan 2 roti, terserah, lu lakukan. No, Tuhan Yesus tidak bilang begitu. Ketika murid-murid bilang pada kami hanya 5 roti 2 ikan, Yesus bilang begini, mari bawa kepadaku. Ya, jadi apa yang kita punya, biar sedikit ini saudaraku, biar pas-pasan atau bahkan menurut kita gak cukup, kita bawa sama Tuhan untuk doa. Kita bawa sama Tuhan, Tuhan, saya hanya punya segini, tapi saya tahu semua yang di tangan Tuhan maka akan tercukupi. Katakan amin.
apa yang di tangan Tuhan pasti akan tercukupi. Alkitab mencatat 5 roti 2 ikan 5.000 laki-laki, belum termasuk perempuan, belum termasuk anak-anak, makan sampai kenyang. Sekarang jadi pertanyaan, kita mau nggak bawa semuanya itu ke dalam tangan Tuhan? Melalui doa-doa kita mau bawa. Apa yang menjadi kekuranganmu, bawa sama Tuhan. Jangan kau hanya tangisi aja, bawa sama Tuhan, lakukan sesuatu. Maka apa yang kau bawa di tangan Tuhan, apa yang dipegang oleh Tuhan, itu dahsyat. Itu akan tercukupi. Sama-sama ketik di kolom komentar, pasti tercukupi. Amin. Pasti tercukupi. Coba lihat sama-sama dalam Matius 14 ayat 17 dan 18. Matius pasal 14 ayat 17 dan 18 bilang begini, jawab mereka, yang ada pada kami di sini hanya 5 roti 2 ikan. Saudara, itu tidak menjadi halangan buat Tuhan Yesus. Apapun yang kita miliki tidak menjadi halangan untuk Tuhan Yesus buat memelihara hidup kita. Apapun yang kau punya, jangan pernah batasi kuasa Tuhan. Oh, mana bisa dengan segini kita bisa makan sampai sebulan. Oh, bagaimana bisa makan sampai 2 bulan. Bagaimana, mana cukup. Itu matematikanya kita. Matematikanya Tuhan unlimited, saudara, dikasih dalam Tuhan. Tapi bagian kita, mau nggak kita serahkan sama Tuhan? Mau nggak kita berseru sama Tuhan? Mau nggak kita bawa sama Tuhan? Ini jadi pertanyaan buat setiap kita. Ya, jadi yang kedua, serahkan apa yang menjadi keterbatasan kita kepada Tuhan Yesus. Dan yang ketiga, yang terakhir, karena kita mengerti bahwa Tuhan yang memelihara hidup setiap kita. Yang pertama, datang dan berseru kepada Yesus. Yang kedua, bawa apa yang kau miliki, bawa segala kekuranganmu, keterbatasanmu kepada Tuhan yang melengkapi, yang memelihara. Dan yang ketiga, hiduplah, ini yang penting, hiduplah dalam ucapan syukur. Saudara, tidak sedikit dari kita, ketika kita diperhadapkan dengan batas, maka seringkali kita mulai membanding-bandingkan diri dengan orang lain. Wah, enak sekali dia ya. Wah, enak sekali dia ya. Wah, enak sekali. Dan seringkali kita membandingkan diri dengan orang bukan yang ada di bawah standar kita, tapi di atas kita. Itu yang akhirnya membuat kita sulit untuk bersyukur, saudara. Sulit untuk bersyukur. Kenapa? Karena kita membandingkan dengan orang yang ada di atas kita. Kita membandingkan diri dengan orang yang memiliki penghasilan lebih dari kita. Kita membandingkan diri dengan orang-orang yang mungkin hartanya lebih dari kita. Kita membandingkan diri dengan orang-orang yang mungkin sesuatunya memiliki lebih dari kita. Kita nggak pernah membandingkan yang di bawah. Orang kalau membandingkan diri di bawah, maka dia akan belajar bersyukur. Oh, terima kasih Tuhan, kalau sampai hari ini saya masih bisa makan, semua karena kemurahan Tuhan. Saudara dikasih dalam Tuhan, hari ini stop membanding-bandingkan berkat yang kau terima dengan berkat yang orang lain terima. Ya, stop membanding-bandingkan. Stop. Mulai hari ini, belajar menghitung berkat yang kau terima dari Tuhan. Hitung berkatnya, maka engkau akan bersyukur. Jangan menghitung berkat orang lain, engkau akan kecewa. Tuhan memberikan 5 talenta, 2 talenta, 1 talenta. Yang 5, fokus saja sama dia yang 5 itu. Dia nggak lihat yang 2, dia nggak lihat yang 1. Demikian pula dikasih talenta kepada yang 2. Yang 2 tidak membandingkan diri dengan yang 5, juga tidak membandingkan diri kepada yang 1. Kerjakan saja. Kalau kita mengerjakan apa yang menjadi bagian kita, saudara yang dikasih dalam Tuhan, maka kita akan bersyukur. Yang ketiga, yang terakhir, karena kita tahu hidup kita dipelihara oleh Tuhan, maka belajarlah hidup dalam ucapan berkat. Mulai hari ini, stop keluarkan perkataan-perkataan yang membuat engkau lemah. Mulai hari ini, stop keluarkan perkataan-perkataan yang membuat engkau semakin jauh dari Tuhan. Mulai ucapkan perkataan-perkataan yang memberkati hidupmu. Lihat ketika murid-murid Yesus membawa 5 roti 2 ikan ini kepada Yesus. Yesus nggak bilang begini, ya mana cukup.
No, Yesus nggak bilang 5 roti 2 ikan, nggak bisa lah, kurang. No, ketika murid-murid memberi 5 roti 2 ikan, maka Yesus menengadah ke langit dan berkata apa? Mengucap syukur. Coba lihat sama-sama Matius 14 ayat 19. Matius 14 ayat 19. Lalu disuruhnya orang banyak itu duduk di rumput. Setelah diambil 5 roti dan 2 ikan itu, Yesus menengadah ke langit mengucapkan berkat, lalu memecah-mecah roti dan memberikannya kepada murid-muridnya. Lalu murid-muridnya membagi-bagikan kepada orang banyak. Say thanks to Jesus. Ucapkan terima kasih buat setiap hal yang Tuhan titipkan dalam hidupmu. Karena ketika engkau setia terhadap perkara-perkara kecil, maka engkau akan dipercayakan dengan perkara-perkara yang besar. Bagaimana engkau bisa dapatkan perkara-perkara yang besar kalau engkau kecil aja dikasih diizinkan Tuhan, engkau tidak pernah bersyukur. Mulai hari ini, berapapun, apapun yang Tuhan titipkan dalam kehidupan kita, belajar terima kasih Tuhan. Ketik di kolom komentar, saya harus belajar bersyukur sama Tuhan. Amin. Ketika engkau bersyukur, engkau akan lihat pemeliharaan Tuhan nyata dalam hidupmu. Ketika engkau bersyukur, engkau akan lihat berkat-berkat Tuhan berlimpah dalam hidupmu. Hati yang bersyukur itu membuka pikiran kita untuk selalu berterima kasih buat setiap hal yang dititipkan Tuhan dalam hidup kita. 3 hal ini saya bagikan buat setiap kita. Sadari engkau masih punya Tuhan. Tuhan yang memelihara hidupmu, bukan manusia. Karena itu minta belas kasihan Tuhan, bukan belas kasihan manusia. Kita berdoa, kita datang sama Tuhan. Bapa, hari ini kami bersyukur buat kasih setiamu, buat anugerahmu, buat kemurahanmu dalam kehidupan kami. Malam hari ini kami ada dalam ibadah online Breakthrough Prayer. Tuhan, kami percaya sesuai dengan apa yang kami sebut Breakthrough Prayer, ada terobosan dalam kehidupan kami, ada terobosan yang dahsyat dalam kehidupan iman kami, ada kemajuan-kemajuan yang signifikan dalam iman percaya kami, bahkan dalam apa yang menjadi pergumulan kami, karena kami percaya Tuhan Yesus yang memelihara kehidupan kami. Malam hari ini kami sudah dengarkan firman Tuhan. Materaikan firman-Mu dalam hati masing-masing kami Allah, sehingga kami menjadi pribadi-pribadi yang selalu datang dan berseru kepada Tuhan. Karena kami tahu orang yang datang kepada Yesus tidak akan pernah dibuang oleh Yesus. Dan hari ini kami juga diingatkan ya Tuhan, bahwa apapun yang kami hadapi, kami mau belajar menyerahkan segala sesuatunya. Yang kami tahu, kami sadar di luar Tuhan kami gak bisa buat apa-apa. Dan di apapun yang kami bawa ke tangan Tuhan, maka Tuhan sendiri yang menyediakan dan mencukupkan, jauh melebihi apa yang kami bayangkan dan kami doakan. Kami mau membawa hal itu kepada Tuhan. Kami mau percaya Tuhan dahsyat dalam hidup kami. Hari ini kami diingatkan untuk selalu belajar mengucapkan berkat dalam hidup kami. Karena kami percaya perkataan ini kami punya kuasa. Dalam mulai hari ini kami selalu belajar bersyukur. Bersyukur buat setiap hal yang Tuhan titipkan pada saat ini dalam kehidupan kami. Bersyukur buat perekonomian kami saat ini yang mungkin sedang digoncang. Kami mau bersyukur buat rumah tangga kami yang mungkin hari-hari sedang digoncang. Kami tetap mau bersyukur buat kesehatan kami yang mungkin hari-hari ini sedang digoncang. Tapi satu hal yang kami percaya, di balik ucapan syukur ada kuasa yang Tuhan nyatakan dalam hidup kami. Apa yang Tuhan taruh dalam hati hamba sudah hamba sampaikan buat umat Tuhan. Hamba berdoa di dalam nama Yesus, firman termaterai. Kami menjadi pelaku-pelaku firman karena Roh Kudus yang memampukan setiap kami. Pada akhirnya kami membawa setiap pokok-pokok doa kami ke dalam tangan Tuhan. Kami percaya apapun yang kami doakan dan kami minta, kami sudah menerimanya. Umat yang dikasih dalam Tuhan, angkat setiap pokok-pokok doa kita malam hari ini di rumah kita masing-masing. Dimanapun kau berada, naikkan setiap pokok doamu di hadapan Tuhan. Bapa, malam hari ini kami bersatu hati ya Tuhan. Di tangan hamba, di tangan umat Tuhan juga di rumah mereka masing-masing. Malam hari ini kami membawa setiap apa yang menjadi pokok doa kami. Kami percaya setiap coretan, setiap tulisan tangan yang kami tuliskan di selembar kertas yang menjadi pokok doa kami, kami doa di dalam nama Yesus Kristus Tuhan.
Kami percaya di doa-doa kami ini kami akan lihat mujizat, kami akan lihat kuasa Allah dinyatakan, kami akan lihat campur tangan Tuhan dinyatakan. Karena apa yang kami serahkan ke dalam tangan Tuhan, maka Tuhan yang akan ambil alih, maka Tuhan yang akan membuat mujizat, maka Tuhan yang akan membuat perkara dalam hidup kami. Kami percaya di dalam nama Yesus. Kami bawa setiap pokok-pokok doa kami angkat di altar kudus Tuhan. Dan kami imani di dalam nama Yesus, satu persatu Tuhan jamah, satu persatu Tuhan pulihkan, dan satu persatu Tuhan jawab sesuai dengan waktu dan ketetapan Allah. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan, kami imani terjadi. Turunkan pokok doa kita. Bapa, dalam nama Yesus, terima kasih buat malam hari ini. Kami bersyukur kami sudah berfellowship dengan Tuhan. Kami bersyukur malam hari ini kami akan lihat terobosan. Kami akan lihat sesuatu yang dahsyat tergenapi terjadi dalam hidup kami. Sepanjang hari hidup kami akan lihat hal-hal yang dahsyat berjalan bersama Tuhan Yesus. Kami menanggung segala perkara di dalam nama Yesus Tuhan. Terima kasih Bapa. Hamba menyerahkan umat-Mu satu persatu ke dalam tangan Tuhan. Di rumah mereka masing-masing, tatkala mereka membangun mesbah, membangun puji-pujian penyembahan kepada Allah yang hidup, maka rumah tempat kediaman mereka akan mengalami berkat damai sejahtera, berkat sukacita, berkat kuasa, dan berkat Allah Abraham, Ishak, Yakub melingkupi rumah mereka. Di dalam nama Yesus. Terima kasih Bapa. Kami bersyukur buat malam hari ini. Terima kasih Tuhan. Kalau sebentar kami akan berakhir ibadah online ini, biarlah berkat Tuhan ada masing-masing kami. Tuhan memberkati apa yang akan kami rencanakan sepanjang hari esok, dan kami akan beristirahat sepanjang malam ini. Tuhan sertai kami. Hidup kami penuh dengan kemuliaan Tuhan. Hidup kami ada terobosan, dan hidup kami melihat janji Tuhan digenapi. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan, kami berdoa dan bersyukur. Sama-sama kita mau katakan amin. Saudara yang dikasih dalam Tuhan, ibadah breakthrough prayer kita hari ini selesai. Kita sudah dengarkan firman Tuhan. Ayo lakukan firman Tuhan. Tetap berseru kepadanya, tetap datang kepada Tuhan. Jangan pernah berhenti berseru kepada Tuhan. Bawa apa yang menjadi pergumulan ke dalam tangan Tuhan. Maka Tuhan yang akan memelihara hidupmu. Belajar untuk selalu bersyukur dalam segala keadaan. Ya, saudara yang dikasih dalam Tuhan, kita akan kembali ketemu hari Senin dalam doa pagi online. Ya, pastikan setiap kita tetap terus mengikut Tuhan dengan setia, tetap berdoa, tetap berseru menyembah Tuhan. Kau akan lihat hal-hal yang dahsyat terjadi dalam hidupmu. Doa saya menyertai kita semua. Selamat malam dan selamat beristirahat. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom, shalom.